Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Wafiuddin Sakam selaku anggota Dewan Syariah Dompet Duafa dan Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat. Yang terhormat Bapak Dr. Lama Lesi selaku akademisi dari Universitas Haluleo. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Alim selaku Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Yahya Obaid selaku Ketua MUI Kota Kendari. Yang terhormat Bapak Maludin selaku Dewan Pembina Dompet Duafa Sultra, dan yang terhormat Ketua IZI Sulawesi Tenggara dan Basnas Kota Kendari, dan yang saya banggakan teman-teman semua peserta seminar nasional di hari ini. Teman-teman semuanya, izin di forum kali ini adalah forum pertama kami untuk pelaksanaan di Dompet Duafa Sultra, dan izin sebagai pendatang baru ini, terutama untuk senior-senior kelas yang sudah ada di sini, baik di Basnas Kota Kendari ataupun di IZI. Saya sendiri baru beberapa hari menjadi diamanahkan di pimpinan cabang Dompet Duafa Sulawesi Tenggara. Jadi lamanya di Dompet Duafa Pusat, Bapak. Jadi kurang lebih 9 tahun di Dompet Duafa Pusat, dan per tanggal 20 Oktober diamanahkan menjadi pimpinan cabang Sulawesi Dompet Duafa Sulawesi Tenggara. Jadi di event akhir tahun ini kami sengaja mengambil tema terkait tentang tantangan dan masa depan filantropi di Indonesia, karena kami ingin mengajak semua peserta untuk melihat big picture sebenarnya kondisinya seperti apa Indonesia ini dari sudut pandang filantropinya. Jadi nanti dari Kiai Haji Wafiuddin Sakam akan memberikan gambaran terkait tentang filantropi di Indonesia, kondisinya seperti ini dan tantangannya ke depannya seperti ini. Dan setelah ini nanti ada sedikit video profil dari Dompet Duafa dan apa yang sudah dilakukan Dompet Duafa secara global, baik di Indonesia ataupun di internasional. Dikarenakan Dompet Duafa sendiri di umur yang 28 tahun di tahun ini sudah memiliki 26 cabang dalam negeri dan 5 cabang luar negeri. Dan kita akan belajar bersama-sama melihat gambaran tantangannya seperti apa. Lalu di sesi berikutnya ada diskusi panel. Setelah kita melihat pandangan big picture-nya, kita akan melihat pandangan atau tantangan masa depan yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita mengambil dari sudut pandang bagaimana sih tantangan di dakwahnya, bagaimana tantangan di dunia pertaniannya, dan bagaimana tantangan di dunia pendidikannya di kondisi real di Sultra. Ini juga sebuah dimensi baru pribadi buat saya, bagaimana tantangan 3 sektor tersebut, dakwah, pendidikan, ataupun pertanian. Dan di akhirnya kita akan bisa melihat dari sudut pandang besarnya dan sudut pandang mikronya tantangan di realitas di masing-masing wilayah di Sultra, dan berharap di forum ini sengaja kami mengundang lembaga-lembaga zakat agar kita bisa berkolaborasi sepenuhnya, total terkait tentang tantangan-tantangan filantropi yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Jadi karena memang kalau kita melihat dari potensi zakat, jadi sebenarnya di ruang lingkup sesama LAS ataupun Basnas, kita bahu-membahu untuk mengelola dana zakat ini, karena data 2020 potensi zakat, data Basnas Pusat ya 2020, potensi zakat di Indonesia itu kurang lebih di angka zakatnya saja kurang lebih di angka 217 triliun rupiah. Itu potensinya.
Tetapi realisasinya di tahun yang sama semua las di Indonesia jika dikumpulkan dijadikan satu, realisasinya tidak mencapai 5%. Kayak gitu. Jadi tidak mencapai 5% dari 217 triliun rupiah tersebut. Dan ini menjadi sebuah PR umat yang harus kita laksanakan, dan tentunya dompet duafa sendiri tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh arahan, bantuan, dorongan dari pemerintah, dalam hal ini Basnas, Kemenak ataupun MUI selaku regulator. Kita juga perlu kolaborasi dengan semua las yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena memang permasalahan ataupun tantangan yang kemanusiaan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, kita tidak bisa melaksanakan mengeksekusi dengan cara sendiri. Untuk tahun yang sudah berjalan di tahun 2021 ini, dompet duafa Sultra berfokus di dua isu utama, yaitu sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Nah, pelan-pelan kita di umur yang baru 2 tahun ini, kita akan masuk ke sektor kesehatan di tahun depan, sektor sosial budaya. Adapun sektor pendidikan yang sudah kita berjalan di dompet duafa, khususnya di Sulawesi Tenggara, adalah program BSD Ethos. Ini ada adik-adik BSD Ethos yang jadi panitia di acara ini. Terima kasih untuk adik-adik Ethos. Total penerima manfaat BSD Ethos di Sulawesi Tenggara tahun berjalan ini sejumlah 25 penerima manfaat, dari mayoritas berasal dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Lalu kita juga ada program pendampingan sekolah di Konawe Selatan yang sudah berjalan 3 tahun di daerah Tinanggea. Lalu terakhir kita juga ada program pelatihan guru di Kabupaten Kepulauan Konawe. Ada sekitar 25 guru dari Sekolah Guru Indonesia. Di sini juga ada teman-teman dari SGI. Selamat datang. Ada 25 orang pelatihan guru, dan insya Allah di hari Minggu akan dilakukan wisuda Sekolah Guru Indonesia di Kepulauan Konawe. Jadi daerah-daerah yang tadi saya sampaikan belum tentu saya pernah ke sana sebelumnya. Jadi persiapan katanya harus naik kapal kalau ke Kepulauan Konawe. Jadi itu di dunia pendidikan yang kita sudah laksanakan, dan beberapa di bulan yang kemarin ini kita juga sudah memberikan apresiasi kurang lebih ke 100 orang guru ngaji terkait tentang bagaimana kita memberikan insentif aktivitas yang sudah dilakukan oleh para guru ngaji tersebut. Dan terakhir di bidang ekonomi yang sudah kita lakukan di bulan Idul Adha kemarin, di kurang lebih bulan Juni-Juli, alhamdulillah dompet duafa Sultra yang di tahun 2020, di tahun pertama kita diamanahkan kurang lebih 34 ekor sapi untuk kurban. Di tahun 2021 alhamdulillah dompet duafa Sultra diamanahkan total 286 ekor sapi yang disebarkan ke hampir kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Jadi di catatan saya dari total 17 kabupaten kota hanya 2 yang belum tersebar, dan insya Allah mohon doanya di tahun depan semoga semua kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ada minimal program dari dompet duafa Sulawesi Tenggara. Dan tentunya tantangan-tantangan nanti yang akan dijelaskan oleh para pemateri menjadi tantangan umat, tantangan kita yang memang berada di Sulawesi Tenggara untuk kita perjuangkan, untuk kita kolaborasikan, dan untuk kita tuntaskan. Mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman semuanya, dari ibu bapak semuanya, mudah-mudahan dompet duafa Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan IZI yang ada di sini, dengan Basnas Kota Kendari dan juga las-las yang lain mampu berkontribusi lebih banyak untuk umat, karena memang persoalan ini adalah persoalan yang sangat-sangat serius dan memang harus kita tuntaskan. Jadi kalau tadi malam
saya Ustadz Fauzi dan Kiai Haji Wahbi mengunjungi salah satu binaan dampingan ini di Konawe Selatan ya, daerah Tinangge ya, 2,5 sampai 3 jam. Hal-hal yang seperti itu yang memang kalau di DD teman-teman semuanya, cara mengelola program kita adalah apabila pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam arti di Kota Kendari ataupun di Sulawesi Tenggara belum memasuk di wilayah situ, kita akan ikut ambil bagian. Nah, kita akan memberikan portofolio di situ untuk kita ajak kolaborasi stakeholder yang memang kita bisa ajak kolaborasi, dan setelah selesai dan pemerintah sudah masuk, nah kita akan mencari pola program yang lainnya. Jadi kita sangat berharap sekali dari pemerintah daerah, pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi untuk berkolaborasi dalam mewujudkan peningkatan kapasitas warga Sulawesi Tenggara dan untuk kebermanfaatan umat secara seluruhnya. Terima kasih. Itu dari kami, dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan lancaran acara ini selama 1,5 sampai 2 jam ke depan, dan salam kenal untuk semuanya. Bagi saya yang warga Sulawesi Tenggara baru dengan KTP masih KTP lama untuk bisa lebih dalam lagi melihat potensi, melihat tantangan yang ada di Sulawesi Tenggara, dan mari sama-sama kita berkolaborasi untuk kemaslahatan umat lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang kami muliakan, para tamu undangan, tokoh-tokoh masyarakat, ustaz, ustazah, para tuan guru, para peserta, terutama adik-adik usia muda. Saya yang sudah berumur 60 tahun, senang sekali lihat orang-orang muda menaruh perhatian besar pada acara filantropi ini. Pak moderator yang kami muliakan, untuk menghemat waktu, saya langsung pada poinnya saja. Insya Allah pandemi kita akan segera berakhir, bergeser menjadi endemi. Itu tidak apa-apa, insya Allah ya. Pada kesempatan ini sebagai keynote speaker, saya akan mengaitkan filantropi dengan peluang dan tantangan dari aspek demografi, teknologi, dan ISF. ISF ini sudah semakin populer, Islamic Social Funds atau Islamic Social Finance. Intinya adalah zakat dan wakaf. Dalam pengelolaan keuangan publik, masyarakat membayar pajak kepada negara, dan negara mengembalikan dana pajak itu lewat proyek-proyek APBN. Ini disebut sektor fiskal. Lalu ada aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak langsung melibatkan negara dan dimediasi oleh perbankan. Nah, perputaran dana lewat perbankan ini dikendalikan oleh Bank Sentral. Kalau di kita Bank Indonesia, ini sektor moneter. Jadi orang sudah sangat paham sektor fiskal, sektor moneter. Itu. Beberapa tahun lalu, pertemuan para gubernur Bank Sentral sedunia dari Indonesia, Gubernur BI. Gubernur BI memaparkan laporan, selain aspek fiskal, aspek moneter, dia masukkan laporan tentang ISF, Islamic Social Finance, dan banyak orang kaget. Apa maksudnya itu? Dia bilang, karena yang kami amati di Indonesia, ada perputaran uang yang tidak masuk kategori fiskal, tidak masuk kategori moneter. Dia berada di bawah dan jumlahnya besar. Dan kalau tidak kita awasi, kita cermati dengan baik, maka kita akan gagal memotret aktivitas keuangan di negeri kita. Intinya adalah zakat dan wakaf. Itu. Krisis moneter tahun 97-98. Banyak negara menghadapi problem berat, terutama dari aspek sosial, kerusakan sosial. Krisis mortgage di Amerika berimbas pada keuangan dunia, atau pandemi COVID ini
banyak menyebabkan ekonomi tersendat, kehilangan lapangan kerja, dan terjadi kerusuhan sosial. Tapi di Indonesia, 3 semua itu tidak banyak menimbulkan kegoncangan sosial. Karena apa? Karena dana-dana zakat, infak, sedekah, wakaf terus berputar di masyarakat, menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Maka dana ini tidak bisa dianggap sepele lagi. Apalagi tadi dikatakan potensi zakat saja, kalau yang saya dengar dari Dirjen Bimas Islam, yang mereka punya Balitbank melakukan penelitian pengembangan di Kemenak, itu sudah 330 triliun. Nah, aset wakaf itu sudah 4.000 triliun. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, dia betul-betul menjadi sumber pendanaan yang efektif. Nah, sekarang saya ingin masuk ke demografinya dulu. Nah, adik-adik mahasiswa, terutama yang mahasiswa, tentu akrab dengan data. Jumlah manusia di muka bumi pertama kali mencapai jumlah 1 miliar, 1 billion, itu tahun 1804. Dan manusia mencapai jumlah 2 miliar itu 1927. Berarti 123 tahun untuk mencapai kelipatan miliar kedua. Tapi mencapai miliar ketiga itu hanya perlu 33 tahun. Mencapai miliar keempat itu hanya perlu 14 tahun. Mencapai miliar kelima jadi hanya sekitar 13 tahunan tambah 1 miliar. 13 tahun 1 miliar. 12-13 tahun tambah 1 miliar. Penduduk itu begitu cepat. Supaya lebih seru, grafiknya saya perpanjang. Sepanjang kehadiran manusia sejak 2 juta tahun lalu, jumlah manusia tidak pernah mencapai 1 miliar kecuali 1804. Tetapi setelah 2 juta tahun mencapai 1 miliar, hanya perlu 200 tahun untuk mencapai miliar yang berikutnya, 7 miliar berikutnya. Grafik ini loh yang menarik. Tidak pernah dalam sejarah manusia penduduk itu begitu cepat. Jadi kalau ada yang bilang kita harus dakwah, mengajak orang hidup sesuai Quran hadis seperti yang dilakukan di zaman Rasul, silakan. Rasulullah Muhammad menjadi Rasul tahun 610. Saat itu jumlah penduduk dunia masih berapa banyak? Penduduk Mekah Madinah berapa banyak? Bisa dipertimbangkan. Nah sekarang tantangannya sudah lain. Jadi semangat hidup seperti di zaman Nabi itu jangan sampai melupakan adanya perbedaan konteks demografi. Itu ya. Yang hijau ini penduduk Amerika dari tahun ke tahun. Amerika dan Kanada, kuning ini Eropa, biru Afrika, dan Asia. Artinya jumlah penduduk yang mencapai 8 miliar sekarang ini, hampir 8 miliar, terbesar itu adanya di Asia. Ada Cina, sekitar 1,4 miliar, ada India yang sebentar lagi akan melampaui Cina, ada Indonesia yang akan menjadi 300 juta, ada Pakistan. Maka di wilayah Asia inilah dengan populasi terbesar muncul tantangan-tantangan yang harus kita atasi. Manusia memerlukan udara bersih, air bersih, makanan. Manusia di sini memerlukan tempat tinggal, pakaian, fasilitas kesehatan dan obat-obatan, pendidikan dan pekerjaan, transportasi. Dan semua ini, aktivitas transportasi, industri dan lain-lain membawa dampak pada tekanan lingkungan. Bayangin aja, kalau jumlah manusia itu menjadi 8 miliar, rata-rata satu orang di pagi hari buang air besar, itu 7 on. Nah kalau 8 miliar kali 7 on, itu jumlah aja berapa banyak. Ya. Maka pemerintah Cina bingung, 1,4 miliar penduduk, satu orang 7 on, berapa puluh ton, berapa ratus ton. Kalau dibuang begitu saja masuk ke dalam tanah, bakteri E. coli menyebar ke lingkungan. Bikin satu apartemen, berapa banyak penduduknya, kalau pagi masing-masing store 7 on, mau dikemanakan? Dialirkan ke sungai, pencemaran lingkungan. Maka harus diolah, gas amoniaknya disalurkan menjadi pengganti mungkin gas-gas untuk masak di dapur, ya, dan hasilnya itu ubah jadi pupuk. Ini tekanan terhadap lingkungan yang saya maksud, ya. Masalah agama dan rekreasi, masalah spiritualitas, karena katanya pembahasan seminar ini juga menyangkut masalah dakwah.
Nah, ini masalah agama. Apakah agama dengan tekanan kehidupan yang begini berat, jumlah penduduk begini tinggi, agama akan menjadi faktor yang membuat hidup lebih nyaman, atau justru agama membuat hidup menjadi lebih tidak aman? Di seluruh dunia, sentimen semangat keberagamaan meningkat. Tapi apa yang terjadi? Meningkatnya fanatisme Hindu, umat Islam di India babak belur saat ini. Meningkatnya, ya, radikalisme itu bukan hanya dalam dunia Islam. Ya. Nah, oke. Indonesia, waktu proklamasi kemerdekaan 66 juta. Sekarang sensus penduduk 2020 kemarin 270 juta. Tapi 7 November kemarin saya lihat statistik dari Worldometer, katanya Indonesia per 7 November sudah 277 juta. Dan diestimasi 2040-2050 kita akan mencapai 300 juta. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di muka bumi, juga khususnya di negara-negara Asia, termasuk yang paling penting di negara kita. Tetapi kita juga menghadapi kesenjangan ekonomi. Ini jumlah negara, ini negara-negara yang 50%, ya, yang 1% penduduk terkayanya di dalam satu negara itu 1% penduduk terkaya, tetapi menguasai kekayaan negara itu secara mayoritas. Rusia, ya, 1% orang kaya Rusia menguasai 74% kekayaan negara. Jadi ketika Rusia menjadi Uni Soviet, sistemnya itu totaliter, etatisme. Semua dikuasai oleh negara, oleh partai komunis. Rupanya para tokoh partai itu yang banyak korupsi. Ketika partai komunis dibubarkan, Uni Soviet bubar menjadi federasi Rusia yang katanya demokratis, para tokoh partai itu lari ke luar negeri membawa aset-aset. Maka setelah bubarnya Uni Soviet antara tahun 92 sampai 95, jumlah orang kaya yang pertumbuhannya paling banyak di dunia itu terjadi di Rusia. Itu 3 anak saya sekolah di Singapura, karena itu kami harus sering ke Singapura dan ngobrol-ngobrol. Ternyata setiap ada apartemen baru, pusat properti baru, pembelinya Rusia dan Cina. Karena orang-orang Rusia, tokoh-tokoh partai komunis dulu yang sudah pada jadi kaya itu larikan aset ke Singapura. Dan anak saya berteman dengan orang-orang anak-anak Rusia. Anak-anak itu saling cerita. Enak kamu ya, bapakmu kaya sekali punya apartemen ini, punya properti ini. Apa anak-anak Rusia itu bilang? Iya, tapi kekayaan kami tidak bisa dibawa pulang ke Rusia. Kalau dibawa pulang ditangkap mereka oleh rakyatnya, diadili. Nah, itu. Oleh sebab itu, tidak menjadi jaminan pada sistem kapitalisme yang individualistik. Aset kekayaan dikuasai oleh segelintir orang kapitalis. Dan pada sistem sosialis komunis, aset kekayaan dimiliki oleh rakyat. Tidak. Karena dimiliki oleh rakyat itu dalam arti dimiliki oleh negara lewat partai. Dan penguasa partai yang korup. Jadi tetap saja elit orang kaya ini yang dominan. Itu. Nah sekarang kita Indonesia sedang jadi rebutan. Kapitalis barat yang individualistik masuk dengan pendekatan korporasi-korporasi. Dari Cina masuk, kapitalisnya yang turun, BUMN. Mereka memang nggak main individual. Itu. UKM ditumbuhkan, tapi begitu besar menjadi korporasi besar, itu seperti Jack Ma-nya tangkap, asetnya disita. Yang harus kuat adalah BUMN. Tapi tetap saja, itu menimbulkan ketimpangan. 1% orang terkaya menguasai 74% kekayaan di Rusia. Indonesia 1% orang terkaya menguasai hampir 50% kekayaan di Indonesia. Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria, itu teman saya. Waktu muda dulu kita sering main voli bareng-bareng. Itu. Dia cerita 75% tanah-tanah yang sudah tersertifikatkan itu hanya milik beberapa keluarga besar saja kok. Mereka punya bank tanah yang sangat luas. Pak Kamal lah yang orang properti paham tentang bank tanah itu. Ya. Nah ini problem, jumlah penduduk meningkat, tetapi kesenjangan pun sangat tinggi. Banyak orang yang sedikit orang bertambah kaya, banyak orang yang terus bertambah miskin. Filantropi, ini ladang amal soleh buat gerakan filantropi. Bagaimana melakukan advokasi pada orang-orang level bawah.
Kemudian data lain, sensus penduduk di Indonesia tahun 80. Orang Indonesia yang tinggal di perkotaan hanya 1/5, 4/5 di desa. Sensus 2010, orang-orang desa bergeser ke kota. Desa mulai ditinggalkan. Sensus penduduk kemarin 2020, orang kota di sini. Artinya apa? Urbanisasi besar-besaran. Dengan urbanisasi besar-besaran, daerah ditinggal. Padahal daerah itu yang memberikan suplai makanan lewat sektor pertanian dan peternakan. Kalau orang tidak mau lagi bertani, tidak lagi mau beternak, Anda boleh punya militer yang hebat, IT yang kuat, tapi kalau perang nggak punya suplai logistik bagaimana? Nah itu nanti Pak Dr. Lamalisi yang akan lebih bahas aspek agronya itu. Ya. Oleh sebab itu negara-negara seperti Amerika, Perancis yang sangat liberal, silakan industri modern boleh tumbuh, tetapi sektor agraria disubsidi. Buat apa punya nuklir? Begitu perang logistik nggak punya, makanan nggak punya, habis. Tetapi kita di sini subsidi untuk sektor-sektor itu banyak dicabutin, ya. Beras impor, garam impor, gula impor, semua impor. Nggak punya kedaulatan kita ini. Nah, ini juga dengan urbanisasi ini memberikan tantangan gaya hidup urban, masalah perumahan, masalah pekerjaan, masalah perilaku sosial dan keagamaan. Nah, ini terkait dengan dakwah. Nah, karena tadi katanya seminar ini terkait dengan pendidikan, pertanian, dan dakwah. Juga anak-anak umur 0 sampai 15 tahun, ini sensus tahun 2020, jumlahnya sekian. Ini 16 sampai 30, ini 31 sampai 45, ini 45 sampai 60, 60 sampai 75, ini di atas 75. Saya golongan di sini rupanya. Di Indonesia jumlahnya sekian. Tapi yang terbanyak itu ada di sini. Ada di sini. Dan ini usia-usia produktif. Yang dijanjikan ya, bahwa kita akan memiliki bonus demografis. Artinya orang-orang yang berusia produktif antara umur 16 sampai 60 tahun ya, sebelum dia pensiun, jumlah mereka menjadi jumlah terbesar, lebih besar daripada jumlah orang tua atau jumlah anak-anak. Oh, bangga kita. Kapan terjadi? Sekitar 2030. Tapi jangan lupa, Afrika Selatan pernah mengalami ini. Dan mereka tidak bisa memanfaatkannya. Buat apa jumlahnya besar kalau ternyata tidak terdidik dengan baik? Tidak memiliki keterampilan, tidak mampu bekerja secara produktif. Jumlah aja besar, malah jadi beban tanggung jawab berat. Kalau mereka sakit kena pandemi, fasilitas kesehatan tidak cukup menampung. Ada saja satu pandemi, maka fasilitas kesehatan ambruk sistemnya. Tidak bisa menampung. Karena jumlah yang besar ini ternyata orang-orang yang tidak produktif. Karena pendidikan yang lemah. Di sinilah masalah pendidikan menjadi krusial. Mereka yang disebut generasi alfa yang lahir sesudah 2010. Oke. Nah, yang menarik, 64% orang-orang yang produktif. Tetapi diperkirakan data BPS 2009 Pusat Statistik 58% tenaga kerja yang produktif itu cuma lulusan SLTP. Artinya wawasan pengetahuan rendah. Dan kita juga tahu kemarin ujian SMP, ujian SMA, ada UAN, ujian akhir nasional, Kalau anak-anak sekolah banyak yang tidak lulus, kepala sekolahnya dipecat. Pengurus yayasan akan marah, kepala dinas dan pengawas pendidikan akan marah, bupati marah. Karena itu dalam UAN kemarin rame-rame semua diluluskan. Itu. Semua diluluskan. Dan apa yang terjadi? Banyak kita jumpai punya ijazah SMP tapi masih buta huruf. Baca tulis pun gak bisa. Masih itu kita jumpai. Tidak usah jauh-jauh daerah pelosok. Jabodetabek saja saya masih jumpai kok. Punya ijazah. Ya, dia schooling but not learning. Mereka bersekolah tetapi tidak belajar. Bedakan antara schooling dengan learning. Karena itu Anda nggak usah bangga dengan gelar S1, S2, S3. Belum tentu S2, S3 itu merupakan orang-orang cerdas. Itu bukan jaminan kecerdasan. Itu hanya untuk menunjukkan Anda sudah selesai sekolah pada sekolah yang paling tinggi. Karena setelah S3 nggak ada lagi sekolah. Sudah selesai sekolah, jadi doktor. Urusan cerdas belum tentu.
Itu ya, hati-hati ya. Karena itu nggak usah terlalu bangga dengan S1, S2, S3. Samsung saja sudah S21, tenang-tenang aja, nggak bangga-bangga amat. Gitu. Sekadar contoh, karena saya wakil ketua Komisi Pendidikan di MUI Pusat, dan kami menyoroti betul masalah pendidikan agama Islam ini. Ini sedang jadi diskusi kami. Ya. 2025 penduduk 280 juta. Kalau muslimnya 87%, berarti penduduk yang sekian, muslimnya 247 orang. Untuk membimbing umat sekian banyak, berapa banyak ulama yang diperlukan. Dan ulama itu harus punya kompetensi apa? Apa yang disebut ulama cuma bisa khutbah saja? Cuma bisa ceramah saja? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Untuk menangani jumlah penduduk yang terus banyak, dakwah ini tidak bisa mengandalkan ceramah, harus menggunakan teknologi dong. Ya. Nah, pelatihan apa yang harus diberikan? Ada 888 pendidikan agama Islam di Indonesia. PT IAIN, STAIN, IAIN, UIN 58, yang swasta 830. Jumlah 888, kalau satu perguruan tinggi melahirkan 100 orang sarjana, dalam setahun ada 88.800 sarjana agama. Dan dalam 5 tahun sudah menjadi 444.000 sarjana agama. Ya, yang gelarnya termasuk SAG, ya, sarjana alam gaib dan segala macam katanya. Nah. Mau ngapain sarjana sebanyak ini? Mau jadi ASN di Kemenak, berapa daya tampungnya? Maka ASN membuat juga apa yang disebut penyuluh-penyuluh agama. Satu kecamatan 8 orang. Bukan ASN, tapi didanai oleh APBN. Dan jumlahnya juga banyak juga. Tapi kan tetap aja nggak bisa menyerap jumlah sekian. Terus kalau gitu mau ngapain lagi? Bikin lagi perguruan tinggi agama Islam. Bikin sekolah tinggi ilmu dakwah, bikin sekolah tinggi macam-macam. Dan nanti menambah lagi produksi sarjana PTAI lagi. Yang kemudian mau ngapain lagi? Ini kan terjadi seperti bola es. Makin membesar, makin membesar, makin membesar. Ini kami pikirkan ini. Karena diam-diam banyak ini pengangguran terselubung. Akhirnya masuk ke berbagai, bikin ormas Islam. Gerakan ini itu. Dan ujung-ujungnya bikin ormas yang banyak. Sibuknya apa? Bikin proposal. Itu. Minta sumbangan ke sana kemari. Nah, apalagi kemudian politiking. Karena kalau sudah pendidikan tinggi, sudah dari desa urbanisasi ke kota, sudah berpendidikan tinggi, orang wajar dong ingin mengalami mobilitas vertikal. Naik kelas derajat sosialnya, menjadi lebih populer, menjadi lebih kaya. Ternyata aspek ekonomi tidak memberikan jalan untuk ke sana. Yang tercepat untuk mobilitas vertikal adalah berpolitik. Sebab di politik itulah duit berseliweran. Itu. Jadi sibuk berpolitik ini. Oke. Apa sebabnya? Ilmu agama masuk kategori ilmu normatif. Ilmu yang bersifat mengatur apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya, apa yang halal, apa yang haram. Tapi norma supaya betul-betul bermanfaat menjadi solusi, norma ini harus direkayasa. Kalau nggak direkayasa, dia hanya menjadi norma saja. Tidak memberikan manfaat yang solutif. Dan engineering itu pada dasarnya memperkuat design thinking. Kemampuan mengembangkan desain. Apa itu engineering? Tidak usah dikaitkan harus mesin, harus matematika, fisika, bukan. Engineering itu pada dasarnya adalah penerapan. Apapun ilmu, teknologi, pengalaman itu kita terapkan. Dan menerapkannya bagaimana? Caranya adalah dengan mengembangkan desain-desain. Sebentar, ini ada bagian yang mengganggu. Oke. Jadi pada dasarnya semua itu dikembangkan desainnya. Suatu norma itu harus didukung oleh desain. Mendesain objek, benda-benda, mendesain prosesnya, mendesain perilakunya. Baru terjadilah solusi yang mengatasi problem kehidupan.
Bagaimana desainnya itu? Saya beri contoh saja. Nah, ini contoh praktisnya. Di berbagai pesantren diceramahkan dan ditempel di dinding-dinding gedung. An-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, kebersihan bagian dari iman. Ini norma. Tapi apakah kalau sudah diceramahin otomatis lingkungan pesantren jadi bersih? Tidak akan muncul kebersihan kecuali didesain sarananya. Di mana banyak manusia lalu lalang, di mana banyak manusia kumpul, sediakan tong-tong sampah. Sediakan alat-alat sapu dan serokan sampah. Kan kalau hari Ahad libur, orang tua datang nengokin santri, bawa adik, si adik, bawa makanan, kasih santrinya ajak makan. Selesai makan, ini sampahnya bagaimana? Kalau tidak disediakan sapu, tidak disediakan alat pembersih, tidak ada gantong, ya sampah itu ditinggal begitu saja. Ya, kemarin saya minta berhenti di lapangan ini Pak. Hari Sabtu kemarin selesai MTQ Korpri. Stop. Saya naik ke pagar, saya potret. Sampah sudah berapa hari nggak diatasi. Dan disitulah tempat dilombakannya Al-Quran yang sangat menekankan kebersihan. Barangkali sampai sekarang masih bisa dilihat tuh sampahnya. Nah, ini engineering ya. Jadi harus didesain sarananya, mesin dan alatnya, bahannya. Kalau cuma takwa, jujur, an-nazafatu minal iman, ini nggak diberesin bagaimana? Itu, ya. Bayar zakat. Sistem pelaporannya tidak jelas, akuntansinya tidak jelas, ujung-ujungnya uang zakat jadi jaket. Gitu. Nah, ingat loh, tahun 2005 itu ada sinetron Laku Keras. Apa itu? Sinetron yang saya jadi komentatornya itu, Rahasia Ilahi. Nah, itu menarik. Ceritanya ada orang meninggal dikubur. Pas malam hari kuburannya meledak, mayatnya keluar, mukanya bolong-bolong. Setelah ditelusuri, ternyata dia adalah ustadz yang aktivis zakat, tapi uang zakat jadi jaket katanya. Wah, serem nih sinetronnya, bagus. Saya jadi komentatornya gitu. Oke ya. Selain objeknya, sarana mesin alat ini gampang saja, prosesnya. An-nazafatu minal iman tidak akan tegak kalau tidak diorganisir, diorganisasi. Buat dong siapa yang bertanggung jawab tentang kebersihan. Petugasnya siapa, petugas kebersihan siapa, petugas law enforcementnya siapa. Kembangkan prosedurnya, sistemnya, aplikasinya. Dompet Duafa mengembangkan aplikasi zakat secara elektronik. Dalam 1 bulan perolehan zakat fitri itu just naik 30 miliar. Karena digunakan aplikasi yang elektronik. Regulasinya, peraturannya bagaimana? Dan peraturan harus ada sanksi. Gitu. Dan ujung-ujungnya an-nazafatu minal iman itu akan tegak kalau ada sosialisasi, edukasi dan habituasi, pembiasaan. Nah, jadi saya minta kepada para ustadz, jangan cuma jaga kebersihan, jujur. Kita harus pikirkan, engineeringkan semua ini. Kan bicara engineering tidak selalu bicara tentang mesin, maka ada istilah social engineering. Ya, engineering sosial. Gampang lah itu. Kemudian yang saya sampaikan, 10 menit lagi. Oke. Aspek teknologi. Dalam aspek teknologi ini, sebuah satelit bisa menghubungkan orang-orang di permukaan bumi yang luas. Jutaan orang bisa saling berkomunikasi, yang di gunung, yang di hutan, yang di laut. Bagaimana kalau satelit itu ternyata lebih dari satu, mengelilingi orbit bumi kita. Dan data PBB yang terkait tentang satelit mengatakan ada 4.600 satelit. Sehingga di mana titik-titik satelit itu, koordinatnya, kalau dipetakan, seperti inilah petanya. Bumi kita itu dikelilingi oleh satelit yang 4.000. Satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit militer, satelit intelijen, satelit riset, itu banyak. Semua. Artinya, semua satelit ini menyerap informasi dari muka bumi dan kemudian menembakkan balik. Kita di muka bumi ini kebanjiran informasi. Kita hidup di zaman abundance of information, keberlimpahan informasi. Dulu petani kentang di Dieng, Jawa Tengah, begitu panen dia bingung. Apakah kentang dijual ke Semarang, apakah ke Pekalongan atau ke Jogja? Jangan-jangan dibawa ke Semarang bersamaan kentang dari Ungaran pun panen turun ke sana.
oversupply, harga jatuh. Dulu orang susah hidup, kurang informasi. Sekarang orang susah hidup, kebanyakan informasi. SMS kita tiap hari masuk, paling tidak 5, Anda terpilih menerima kredit tanpa agunan. Sebel banget. Ya. Emangnya kalau dapat kredit nggak bayar kita? Ya. Akhirnya muncullah pinjol. Akhirnya rumah pada kena sita. Ya. Ini kata Alvin Toffler, buta huruf abad 21 bukan nggak bisa baca. Banyak orang bisa baca, bisa nulis, tapi tidak bisa mengerti, tidak bisa mempelajari. Lagi-lagi kata-kata learning. Maka isu yang penting adalah learning ability, daya belajar, kemampuan belajar. Sekolah, they are schooling, but not learning. Banyak orang sekolah tapi nggak belajar. IoT, Internet of Things. Sebelum pandemi, 5 tahun berturut-turut, tiap tahun saya dan istri menghadiri konferensi terbesar sedunia tentang internet, Web Summit. Mulai dari Irlandia, Inggris, Jerman, sampai ke Portugal. Begitu pandemi yang nggak bisa keluar, nggak bisa keluar negeri. Nah, bertemu pakar-pakar internet, industri-industri, bahkan Sekjen PBB hadir, Perdana Menteri Inggris hadir, segala macam. Yang menarik adalah salah satu direktur di Vatikan pun hadir dan dia menceritakan bagaimana kami mengelola keuangan gereja Katolik seluruh dunia menggunakan internet. Gereja-gereja Katolik di pelosok-pelosok desa itu kan mewajibkan warganya zakat 10%, bukan 2,5%. Menurut Bible wajibnya itu 1/10. Dan mereka himpun sampai ke Vatikan, jumlahnya besar. Maka Vatikan punya bank sendiri. Maka Vatikan punya menteri luar negeri sendiri. Maka Vatikan punya jaringan duta besar di berbagai negara. Di Jakarta pun ada dubes Vatikan. Nah, dia adalah suatu negara. Maka ketika kemarin ribut, hati-hati dengan adanya ideologi transnasional. Apa itu ideologi transnasional? Yaitu struktur politik yang teokratis, yang bersifat ketuhanan, mengaitkan agama, dan transnasional sifatnya lintas negara. Sesungguhnya organisasi politik transnasional adalah Vatikan. Itu. Dia punya negara, dia punya jaringan diplomat, dia punya jaringan perbankan, dia punya jaringan lain-lain, dan itu transnasional, ideologi transnasional, dan aktif. Oke. Nah, kembali. 3 tulang punggung internet, prosesor. Semakin canggih, kapasitasnya makin besar dan makin tinggi, bandwidth yang makin cepat, memori yang juga makin berlimpah. Semua itu memudahkan munculnya big data, segala macam data muncul. Nah, kalau datanya sudah banyak, tinggal dilakukan data mining. Dari tumpukan data di berbagai tempat, data diambil, diseleksi. Ini tentang psikologi, ini tentang agama, ini tentang politik, ini tentang ekspor migas, penambangan data. Data-data yang sudah ditambang itu dianalisis secara statistik. Dilihat mana yang mean, mana yang tren dan segala macam. Lakukan analisis regresi dan segala macam. Maka bisa didapat pola. Ada pattern recognition. Dan dari situ dikembangkan mesin-mesin atau perangkat-perangkat robotik. Dan bisa ketemu lagi mesin yang bisa belajar sendiri. Mesin dari pengalamannya dia bisa meningkatkan kualitasnya. Learning machine. Dan itu muncul menjadi artificial intelligence. Dan sekarang dikembangkan lagi blockchain. Ini jangan main-main teknologi ini. Apa hubungannya dengan filantropi? Gitu kan? Nah, kita kan seminar filantropi. Nah, Dubai itu sudah meluncurkan artificial intelligence untuk fatwa. Saya nggak mau paparkan ini lebih banyak karena nanti terlalu menyita waktu. Ya. Yang jelas dalam bidang future technology, 2 teknologi yang sangat mempengaruhi pembentukan digitek. Manusia kalau dibongkar dipreteli tersusun dari organ. Organ-organ tubuh dipreteli tersusun dari sel. Yang paling induk adalah sel induk atau stem cell. Stem cell pun berasal dari percampuran sperma dan ovum. Dan dalam sperma dan ovum ada karbohidrat, lemak, protein. Di antara rangkaian protein ada yang namanya DNA. Dan DNA inilah yang mengatur bagaimana sel-sel sperma dan sel ovum menjadi stem cell, menjadi sel saraf, menjadi sel pembuluh, menjadi sel darah,
dan DNA ini yang mengatur bagaimana sel tubuh berkembang menjadi organ, mengatur pembentukan tubuh, apakah orang jadi jangkung atau pendek, jadi hitam atau putih, bulunya lebat atau dia sulit berbulu, ya. Nah, kaki seperti kaki meja, nggak ada bulunya misalnya. Nah, ini DNA. DNA ini, saya mau beralih dulu ke soal agama. Ternyata makhluk yang memiliki DNA paling mirip dengan manusia adalah babi dan simpanse. Tingkat kemiripannya 98,4%. Lalu apa yang menyebabkan manusia berbeda dari dua binatang ini? Bukan fisiknya, bukan fisik biologis. Kalau fisik biologis 98% mirip. Yang membedakan manusia adalah ruh yang ditiupkan yang masuk ke dalam. Di dalam ruh ada iman, di dalam ruh ada kecerdasan, di dalam ruh ada akhlak. Kalau sampai iman, akhlak, rohaniah rusak, maka fisik nggak jauh beda. Itu sebabnya dalam surat Al-Maidah Allah katakan ada orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah karena ruhnya udah rusak semua. Ya kalau ruhnya udah rusak semua, iman, akhlak rusak, mereka jadi saja simpanse dan babi. Karena memang secara DNA udah mirip keduanya. Nah, bicara tentang DNA, nah ini kaitannya. Tahun 90 sampai 2003 dilakukan riset selama 13 tahun, melibatkan ribuan peneliti dan biaya yang mahal hanya untuk meneliti rangkaian DNA satu orang, bagaimana rangkaian DNA-nya. Dan setelah berhasil ditemukan DNA, ternyata data yang bisa dikumpulkan 300 GB. Ini satu orang 300 GB data. Bagaimana kalau penduduk Indonesia 277 juta? Berapa gigabyte ini? Apakah bisa diatasi? Bisa. Karena sekarang memori makin besar. Data-data kependudukan dan segala macam dengan mudah. Kan Kementerian Dalam Negeri kehilangan data kependudukan hanya dengan satu portable disk. Itu. Oke. Nah, dengan bantuan Digitech, Big Data dan Artificial, kebutuhan ini semua ternyata teratasi. Dulu satu orang saja DNA-nya diproses perlu biaya 2,7 miliar. Sekarang alat tes untuk DNA dijual secara online dengan harga $75. Di Jakarta saya lihat sudah dijual 1,4 juta. Beli alat itu, kita lakukan tes, kita ketahuan DNA kita ke sini. Kita banyak di sini. Maka Najwa Shihab kan pernah mengungkapkan dirinya yang keturunan Arab, ternyata DNA yang mayoritas pada dirinya itu Cina. Bisa. Jadi yang 2,7 miliar itu biaya sebelumnya itu dengan teknologi ya, yang 2,7 miliar sekarang hanya sekitar 1 juta. Dan dengan itu garis keturunan, riwayat penyakit dan segala macam. Kalau Anda ke Jakarta, ada seorang dokter punya Jakarta Medical Center, ahli ginjal, konsultan ginjal. Dia punya lebih dari 100 klinik. Itu kawan baik saya juga. Dia katakan sekarang masalah pengobatan ginjal lari ke DNA. Karena setiap orang itu punya potensi penyakit yang spesifik. Kalau orang DNA-nya ini umur di atas 50 akan diabetes. Orang DNA begini di atas 50 potensi darah tinggi. Umur sekian, jadi nanti pengobatan itu menjadi sangat individual. Maksud saya, bisa nggak kita dapetin data DNA? Orang yang begini senangnya wakaf, yang begini senangnya zakat. Nah kalau udah ketahuan peta DNA-nya, jangan ditawarin zakat. Begitu. Nah, dia senangnya wakaf. Nah, wakafnya apa? Wakaf rumah sakit. Wakaf apa? Wakaf industri. Ya, wakafnya wakaf apa? Setiap orang itu dari DNA bukan saja penyakit, tapi bakat, minat, kecenderungan. Dan kenapa dunia zakat wakaf tidak memanfaatkan ini? Oh itu terlalu jauh Pak, itu sulit. Tidak sulit. Teknologi semakin mudah. Ya, termasuk yang sekarang namanya teknologi apa tadi? Blockchain. Dompet duafa sedang di-approach, termasuk Muhammadiyah dan NU. Ada satu orang dari Islamic Banking and Finance mengembangkan teknologi kripto sosial. Ini bukan cryptocurrency, ini kripto sosial. Nah, paling gampangnya begini. Di Jakarta, masih banyak orang tidak tertolong dibawa ke rumah sakit karena ambulan terlalu sedikit. Kalau dompet duafa sebagai lembaga filantropi datang kepada para donatur. Donatur, sumbang dong untuk beli ambulan. Bagaimana saya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ambulan ini perlu?
Susah. Ternyata apa yang mereka lakukan? Kita, Dompet Duafa, NU Muhammadiyah, lain-lain ditawarkan. Setiap ambulan dipasangi RFID, Radio Frequency Identification. Dipasang di mobil ambulan, nyambung ke satelit. Maka kemana mobil ambulan itu pergi tiap hari, bisa dideteksi. Apakah secara visual, atau dia secara data saja, berapa kilometer. Sekian kilometer perjalanan ambulan itu dalam 1 tahun, itu dikonversi datanya masukkan dalam kripto sosial. Nah, data kripto itu akan dia ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan besar kelas dunia. Ayo sumbang ambulan. Kenapa? Nih, Jakarta kekurangan ambulan. Apa buktinya? Ini datanya. Kalau saya sumbang duit untuk beli ambulan, apa bukti bahwa duit saya betul-betul jadi ambulan dan betul-betul bermanfaat? Maka di situ dalam hal ini kripto sosial hanya digunakan sebagai alat metrik, alat pengukuran. Tahap pertama, pokoknya kemana tuh ambulan bergerak, dihitung deh kilometernya. Bahwa bergeraknya ternyata ngangkut beras begitu, atau ngangkut relawan ke daerah bencana, bukan ngangkut orang sakit, nggak apa-apa. Tapi nanti akan dispesifikasikan, bisa saja tiap bulan dipasangi kamera CCTV. Bisa ketahuan sedang bawa pasien sakit atau tidak. Tapi ini contoh penggunaan teknologi untuk filantropi, mengumpulkan data, mengumpulkan dana sumbangan-sumbangan untuk ambulan menggunakan cryptocurrency, crypto social currency ya, crypto sosial. Dan Malaysia sudah setuju, Indonesia setuju, negara-negara Eropa juga sudah banyak setuju penggunaan itu. Insya Allah sebentar lagi itu akan mewujud. Itu. Ya, ini contoh. Jadi penggunaan data baik bio maupun yang sifatnya infotek maupun biotek, ya itu bisa kok untuk digunakan bagi filantropi. Saya pikir cukup. Terakhir. Nah, kegiatan filantropi ini selalu gunakan semangat pentahelix. Penta itu 5 bahasa Latinnya. Ada pemerintah, ada komunitas, ada NGO, ada bisnis, ada media. Itu harus. Ya. Saya diamanahkan juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Ahmad Wardi. Dan Rumah Sakit Ahmad Wardi adalah rumah sakit wakaf pertama di Indonesia yang paling sukses saat ini. Bahkan Provinsi Banten tidak punya rumah sakit macam itu. Berangkat dari seorang ustadz, Pak Ahmad Wardi, wakafkan tanah 3.000 meter, hanya 3.000. Nah, setelah anak dia mati, meninggal dunia, anak-anaknya jadi pengusaha dan lain-lain, tanah itu diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ini tuh jadi rumah sakit. BWI bikin bangunan rumah sakit. Setelah berdiri bangunan, mungkin ada problem teknis dan lain-lain, tidak bisa dilanjutkan. Maka bangunan itu lebih dari 3 tahun terbengkalai. Diserahkan kepada Dompet Duafa. Ini wakaf, mau nggak ambil alih pengelolaannya? Oke, kami ambil alih. Ya, alang-alang yang setinggi manusia dibersihkan, seluruh dinding di dalam bangunan itu warnanya hitam oleh kotoran walet, karena sudah jadi sarang walet. Dan walet diusir tidak mau pergi oleh petugas, dicari di mana, dapatlah induknya itu. Maaf, bukan walet, kelelawar. Dapatlah induk kelelawar sebesar 2 paha manusia. 2 kali paha besar. Ini yang membuat kelelawar anak buahnya nggak mau pergi. Nah, induknya itu diambil oleh tukang-tukang bangunan, disembelih, disate, dibakar. Barulah kelelawar yang lain bubar. Itu, ya. Nah, dijadikan rumah sakit mata. Didatangkan dokter mata, digaji secara profesional. Nah, kalau rumah sakit sudah ada, dokter dan tenaga kesehatannya harus dibayar normal, berarti harus ada operasi rumah sakit, harus ada kegiatan. Nah, dari mana kegiatannya? Ternyata di Provinsi Banten banyak nelayan dan petani yang sakit katarak. Karena sering terbuka di laut tanpa matahari, tanpa sunglasses, tanpa kacamata hitam, kena papar matahari. Itu. Nah, para duafa yang sakit katarak ini datangkan ke situ, operasikan. Lalu siapa yang mendanai? Dananya dana zakat. Gitu. Jadi dana zakat membiayai operasi sakit mata untuk para duafa. Sah. Dengan itu rumah sakit zakat bisa berputar. Dokternya bisa digaji. Cukup. Sudah ada keahlian. Buka juga fasilitas untuk masyarakat umum. Masyarakat umum, silakan operasi katarak di sini. Biayanya murah. Saya operasi katarak.
di Jakarta E-Center di Menteng 21 juta. Begitu saya datang ke sana, semua mesinnya sama, teknologinya sama. Karena sedang dipasang mesin baru, karena background saya juga dulu STM penerbangan, orang teknik, saya tanya sama teknisinya, ini mesin dari mana? Oh ini sama. Dan biaya operasi katarak yang 21 juta di sana 9 juta. Langsung saya minta operasi di sana, semua di foto-foto, hasil foto saya upload ke Facebook, ke media sosial. Orang-orang yang mau katarak di sini saja 9 juta daripada di Menteng 21 juta. Jarak cuma 1,5 jam. Ramai orang datang ke sana. Maka duit bisa masuk dari BPJS segala macam. Apalagi rupanya dengan masuk media dan komunikasi, ada badan wakaf dari Kuwait datang satu rombongan. Apa kata orang-orang Kuwait? Kami punya dana. Apa problem di sini? Ini jutaan orang sakit katarak. Berapa biaya operasi? 3,5 juta realnya. Kalau begitu saya minta sekian ribu orang per tahun dioperasi. Dananya kami yang bayarin. Berkembanglah dari rumah sakit katarak menjadi retina center, menjadi glaukoma center. Perlu beli mesin puluhan miliar. Cari dana dari mana? Dari wakaf. Wakafnya bagaimana? Koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tidak punya dana untuk kegiatan sosial, tapi dia bisa membuat surat utang surat utang negara dikerjasamakan dengan BWI, jadilah sukuk dan segala macam, mengalir lagi dana. Nah, ini contoh suatu proyek melibatkan pemerintah, komunitas, NGO, bisnis, media. Apapun jangan sendiri-sendiri. Ini harus masuk dalam benak kita. Jadi filantropi itu harus dengan pendekatan Pentahelix. Oke lah, katakanlah Basnas dan BWI sebagai agen pemerintah. Tetapi Dompet Duafa, ACT dan lain-lain itu mewakili NGO-nya. Lalu lewat pendekatan komunitas petani, komunitas peternak dan segala macam. Saya dengan Lembaga Amil Zakat di Medan sedang mengembangkan begini. Lembaga-lembaga zakat tarik uang, ya terima zakat sedekah, ya. Uang itu untuk fakir miskin diberikan beras. Dari mana berasnya? Maka uang itu membeli beras dari toko-toko Cina. Nah, toko-toko beras milik orang Cina itu. Jadi yang dapat duit banyak siapa? Kita ngumpulin zakatnya, ya, zakat buat beras orang miskin, tapi beli berasnya dari sini. Yang banyak untung dari sini. Kalau begitu beli beras langsung ke petani. Kita datangi petani. Petani, kalau kalian panen jual beras kepada kami, lembaga zakat. Gak mau. Kenapa gak mau? Rupanya selama puluhan tahun sudah berhutang budi kepada pemilik penggilingan beras. Kalau di Medan disebutnya kilang. Apa sebab? Karena si petani dapat bibit dari dia, dapat pupuk dari dia, pestisida dari dia, semua sudah diijon. Maka begitu nanti panen, jual kepada dia. Bahkan dipancing, hal-hal yang di luar pertanian pun masuk. Setiap hari di desa-desa beredar mobil pick up, menawarkan kredit kipas angin, kredit oven microwave, kredit handphone. Maka para petani itu sudah terjebak oleh rente. Jadi mereka nggak bisa jual produknya kepada lembaga zakat. Lalu gimana solusinya? Solusinya kita datang ke desa itu, kita bikin penggilingan berasnya, bikin kilangnya. Kita sediakan pupuknya, sediakan bibitnya dan segala macam. Lah, lembaga amil zakat nggak ngerti pupuk, nggak ngerti bibit. Disitulah pentingnya kerjasama dengan akademisi. Komunitas ini masuk ke NGO ya. Satu lagi ini akademisi, perguruan tinggi, ya, diganti diubah. Para akademisi. Kami minta mana pupuk-pupuk, ada nutrisi hayati, ada apa segala macam, ya, untuk meningkatkan produksi yang lain. Nah, ini saja contoh, ya. Tolong yang NGO ini masukkan ke sini, NGO dan komunitas. Nah, di sininya masukkan perguruan tinggi atau akademisi. Nah, ini ada salah, karena barusan saya bikin di meja terburu-buru, ya. Demikian sekadar pengantar. Mudah-mudahan ini bagaimana mengaitkannya dengan pertanian, mengaitkannya dengan pendidikan, mengaitkannya dengan dakwah, itu ya harus kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
terhormat Pak Kiai Haji Wafiuddin Sakam, yang saya hormati Dr. Haji Nur Alim, MPD, Bapak Moderator, serta para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk bertemu ya dalam membicarakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih banyak, saya sudah diberi amanah ya, kepercayaan untuk memberikan satu materi tantangan dan masa depan pertanian di Sultra. Mudah-mudahan berkenaan ini materinya, karena 3 hari yang lalu sudah diberitahu saya akan bawakan materi ini. Mudah-mudahan bisa sesuai yang diharapkan ya. Baik, saya mohon berdiri. Saya berdiri sini saja. Tantangan dan masa depan pertanian di Sultra. Bisa ya. Pertama ini ya, kita mesti melihat pengelolaan pertanian itu ya, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu pasti punya kebutuhan asasi, kebutuhan pokok. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok ini biasanya sebenarnya yang paling mendasar itu adalah pertanian. Dasarnya sebagaimana dikatakan Pak Kiai tadi, itu semua yang kita butuhkan itu adalah terutama kebutuhan asasi, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Itu adalah merupakan kebutuhan yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh manusia. Arahnya kemana setelah ini itu adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Ini yang sebagaimana ya saya kutip di kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi Islam. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ketika terpenuhinya kebutuhan ini, itu di dalam buku ini dijelaskan bahwa itu dia melihat orang per orang, individu per individu. Tercukupinya kebutuhan seseorang itu ketika dia melihat bahwa individu ini sudah tercukupi. Tidak dilihat secara umum, tapi dilihat individu per individu. Beda dengan apa yang disampaikan, sebagaimana ada sistem kapitalisme, ketika melihat kesejahteraan itu bukan dilihat individu per individu. Coba bayangkan tadi, di Indonesia, ada satu orang yang menguasai kekayaan Indonesia itu sebanyak 50%. Untuk menghitung kesejahteraan masyarakat dalam sistem kapitalisme, itu dia mengambil rata-rata. Yang terkaya berapa, kemudian yang termiskin berapa penghasilannya, kemudian dibagi 2, rata-rata. Maka itulah yang disebut dengan kesejahteraan rata-rata tadi. Makanya dasar atau kebutuhan masyarakat tadi mungkin dia tidak tercukupi. Ketika di rata-rata itu bisa diangkat oleh satu orang yang kaya tadi. Ini yang masalahnya dalam sistem kapitalisme itu. Makanya data BPS barangkali yang di situ bahwa dia sudah sejahtera itu bisa jadi terangkat oleh satu orang kaya tadi itu. Karena apa? Bisa jadi dia rata-rata naik di atas rata 50% ke atas, itu sudah dianggap dia sejahtera. Itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana potensi Sultra misalnya. Karena bicara bagaimana kita akan melakukan langkah ke depan, itu bicara potensi. Saya kira Dompet Duafa punya keinginan untuk bagaimana ya mengangkat kesejahteraan masyarakat, khususnya yang memang mereka itu adalah di bawah
daerah-daerah yang memang di situ terpencil dan juga dari sisi ekonomi masih rendah. Nah, Sultra ini adalah daerah agraris ya, iklimnya iklim tropis. Ya, kemudian sebagaimana juga disampaikan bahwa oleh Sekretaris Daerah Sekda Pemerintah Sultra mengatakan bahwa ya Nur Endang Abbas, potensi pertanian terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, terdiri dari kakao, mete, kelapa sawit dan kelapa sawit dan kelapa. Ini potensinya ya. Kemudian kita lihat misalnya ada hasil laut ya. Ada juga hasil laut ini ada rumput ya. Rumput laut maksudnya. Ada ikan. Kemudian ada hasil hutan. Ya. Kemudian ada hasil pertanian. Hortikultura ya. Kemudian ada hasil tambang barangkali juga ada. Di potensinya itu ada aspal, kemudian apa lagi? Tambang nikel di Kolaka. Kemudian ada hasil peternakan. Ini potensi yang sangat besar di Sultra. Nah, kita lihat misalnya daerah-daerah mana tadi ini hortikultura di Kolaka Utara ya. Kemudian ada juga Kolaka, Bumbana ini ada kelapa, kopra. Kemudian Kolaka, Buton ini yang tadi tambang. Kemudian Wakatobi itu daerah rumput laut karena memang kepulauan. Jadi makanya Ketua Dompet Duafa Sultra ini harus siap-siap dengan goyangan kapal laut ya kalau mau menyeberang ke pulau-pulau karena kebanyakan di sini adalah pulau. Bahkan untuk mendapatkan masyarakat yang diinginkan untuk diangkat ekonominya, taraf ekonominya itu lebih banyak di daerah-daerah kepulauan dan pesisir. Ya. Apalagi daerah Wakatobi sana katanya ya. Daerah Wakatobi itu apa? Binongko ya. Jadi surga di bawah laut. Akhirnya apa diplesetkan orang surga di bawah laut di atas neraka. Nah itu ya. Ini jadi di atasnya neraka karena apa? Potensinya untuk apa? Untuk pertanian atau apa itu karena daerahnya itu sangat batu-batu apa segala macam sudah subur. Makanya katanya di bawah lautnya yang surga itu. Itu Wakatobi ya, tapi ombaknya juga luar biasa ya. Jadi kalau orang Wakatobi ke sana itu ombak 3 meter sampai 4 meter itu belum ombak, Pak. Jadi kecuali 5 meter. Ya. Nah, Kabupaten Muna misalnya ada Mete. Ya, kemudian Konawe Selatan ini juga ada hortikultura, kemudian Konawe Utara juga sama. Ya. Terlalu cepat. Nah, ini tadi. Double. Ini untuk peternakan ya, mungkin ini perlu dilihat nanti untuk apa ya. Karena saya setahu saya memang juga konsen. Jadi Dompet Duafa itu sangat konsen di peternakan. Apalagi nanti rencananya ada sentra peternakan. Ya, sentra peternakan. Saya bilang bagus itu. Karena dulu saya sudah berpikir bagaimana sentra peternakan di sini. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir ya. Ini berapa ya? Ada sapi, ada kerbau, ada kambing ya, ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur ya, dan juga itik. Ini sudah di seluruh Sulawesi Tenggara ini sudah ada ya. Tinggal kita kembangkan. Nah, kemudian ini ya, si peternakan. Ya tinggal kita lihat nanti dengan data-data ini itu bisa kita berusaha untuk mengembangkan atau seperti apa nantinya yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, kemudian lahan pertanian yang tersedia yang dikembangkan, untuk dikembangkan itu sebenarnya seluas 321 hektar. Ya. Sampai sekitar 106,158 hektar 33,2% diarahkan untuk komoditas tanaman tahunan. Ya. Kemudian ada tanaman semusim. Dan ya 121 hektar itu 37,7% untuk padi sawah.
Ya saya kira juga di dompet duafa ada itu ya, di pertanian terutama Nah, kemudian luas lahan tertutup hutan itu sekitar 36.112.000 hektar PPS 2020. Artinya saya menampilkan data ini dengan adanya luas lahan tertutup ini kan bisa kita membuka lahan untuk apa? Pertama itu untuk lahan tanaman makanan ternak. Kalau memang kita meningkatkan populasi ternak, puluhan hektar bisa kita buat. Bisa misalnya range ya, ada range. Di dalam range itu nanti itu bisa kita apa? Bisa kita melihara berbagai ternak di situ, ada sapi, ada kambing, ada ayam, kemudian nanti ada mungkin juga ada kuda di situ. Bisa dijadikan apa? Tempat untuk wisata. Itu semua bisa dilakukan. Yang penting punya lahan tadi ya. Malah saya terbayang kadang-kadang saya mau bikin begitu, karena apa? Orang bisa saja berkunjung ke sana dan itu menjadi masukan untuk apa? Biaya pemasukan untuk ini. Kan orang masuk ke situ bisa bayar kartis ya begitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Itu ya, kemudian komoditas unggulannya untuk Sultra ini itu ada berapa ya? Ada kakao, pala, cengkeh, padi, jagung, lada, kedelai, kelapa, nilam, kemiri, dan kelapa sawit. Ya, ini yang potensi yang perlu dilihat barangkali nantinya ke depan. Bahkan juga ada potensi ekspor gitu ya, potensi ekspor di Sultra. Ya, misalnya ada apa di sini? Ada jagung gitu ya, ada mete, ada juga beras gitu. Nah ini beberapa data yang mesti bisa kita tindak lanjuti. Nah ini saya kira emang penduduk ya tadi disampaikan Pak Kiai itu sudah jelas ya. Itu penduduk itu tidak akan mungkin turun, dia akan terus naik. Kecuali tidak ada yang menikah, tidak ada laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau menerapkan hadis terkait dengan bahwa Rasulullah itu akan bangga terhadap umatnya yang banyak. Makanya ada yang anaknya itu banyak. Seperti saya, anakku baru 6. Banyak orang tidak percaya. Makanya di Fakultas Peternakan itu kalau lomba banyak anak katanya Pak Malaysia nggak usah diundi katanya sudah. Karena itu baru satu istri. Haji. Ya, jadi itu ya. Akan terus bertambah ya, apalagi sampai kan sudah 7 miliar gitu. Nah ini kan semua butuh apa? Butuh pemenuhan ataupun kebutuhan mereka tadi. Apa itu? Dari kebutuhan dasar mereka. Ya. Kemudian ini akan terus bertambah di 76 juta setiap tahunnya ya. Sekarang sudah 200, Indonesia sudah 277 juta. Sultra berapa penduduknya? Ini baru tahun 2020 ya. Ini 2,62 juta jiwa. Masih sedikit ya. Baru 2,62. Terus ya kita lanjutkan. Nah polemik sektor pertanian masih kerap terjadi. Salah satunya adalah produksi maupun cadangan pangan sektor pertanian. Itu menjadi polemik. Di mana di dalam negeri itu belum mencukupi. Ini kan satu masalah. Jadi produk-produk dari hasil pertanian itu termasuk peternakan itu belum memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Itu. Nah sehingga apa? Negeri kita ini itu ada impor yang kemudian menjadi solusi bagi kekurangan tadi. Ini lagi-lagi menjadi masalah utama kita adanya impor. Ya sebagaimana tadi misalnya Pak Kiai sudah menyampaikan apa itu kita impor. Kita lihat datanya ya. Nah ini ya, saya tunjukkan data di Indonesia. Mulai dari pangan ya, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Ini kan yang paling ini ya. Coba kita lihat ya, komoditas pertanian. Mulai dari gandum, jagung, kacang tanah, kedelai, talas,
tanaman pangan lainnya, kacang hijau, gabah, porang, ya, kacang yang lainnya, ini kacang-kacangan yang lainnya. Ini saya ambil dari datanya, ini dari database pertanian UID. Ini terbaru datanya. Ini semua nih. Ini impor. Kita lihat yang lain, ya. Coba perkebunan, kelapa, ya. Karet, kelapa sawit, kopi, teh, ini semua nih. Sampai apa nih? Sagu yang ada di Sultra, itu sagu juga ternyata diimpor juga. Cuman kita tidak tahu. Ada kebutuhan sagu yang tidak terpenuhi. Ya. Walaupun dalam jumlah yang kecil ya, tapi itu ada masuk. Walau alam, apakah ini karena persoalan perdagangan bebas itu ya? Tapi tetap terdata di. Kemudian ini untuk peternakan ya. Nggak tahu sampai bulu juga ini jadi diekspor. Jadi impor maksudnya. Ya. Daging sapi, jeroan sapi, daging biri-biri atau kambing, semua ini kan. Ya. Termasuk rumput pakan ternak. Masa biar rumput kita impor juga itu. Kita. Saya katakan tadi lahan kita ini masih luas. Kita buka itu lahan itu kemudian kita tanami rumput unggul untuk pakan ternak kita. Selesai masalah. Nah, ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Kebetulan saya itu di jurusan saya itu memang ke ilmu tanaman makanan ternak. Ya. Masih banyak lahan-lahan yang tidur. Ini saya gambarkan ini supaya kita menjadi, ternyata kita ini sudah dikungkung oleh apa? Oleh impor. Kalau ada impor begitu berarti kita tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak berbuat apa-apa. Itu saya kira ya termasuk obat hewan paling tinggi ya. Obat-obatan luar biasa. Ada kulit, ada kacang-kacangan tanaman makanan ternak. Itu ya. Ini luar biasa. Kalau bulu ini nggak tahu bulu kan ada itu bulu yang dijadikan ini ya bantal ya itu ada. Kalau bulu saja bisa itu ya. Nah kalau tanaman hortikultura ini yang diimpor semua ini ya ini luar biasa. Anggrek, mawar, tanaman hias, kentang, tomat, ubi, selada, wortel, ketimun. Masak semua ini biar bayam juga. Bayam itu. Nah gitu, kalau kita lihat impor ini, walaupun ini data Indonesia ya, itu berarti kita kebutuhannya belum tercukupi. Nah makanya mungkin ini perlu dilihat. Nah kemudian apa lagi? Pupuk juga ini menjadi pupuk yang sumber yang dikatakan Pak Kiai tadi, itu mesti kita pupuk tanah kita itu supaya bisa subur, tapi kemudian ini masih impor. Ini luar biasa tantangan kita ya. Di sisi lain ya kita ingin mengembangkan meningkatkan daya produksi dari pertanian itu, tapi di sisi lain itu masuk impor. Kira-kira bisa kita stop kayak ini impor? Ya, kalau kita bisa stop ya kita stop. Ya, nah ini fakta kesejahteraan penduduk Sultra ya, bahwa Agnes Widyastuti mengatakan Sultra jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan mengeluarkan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2020 itu 302,58 ribu orang, itu sekitar 11%. Yang sebelumnya itu ini jadi naik dia, betulnya. Di kemiskinan dia meningkat. Saya kira gini mengangkat itu ya kesejahteraan para orang miskin kita. Justru di sini itu memang juga jadi tantangan kita ya. Sekaligus untuk peluang barangkali. Nah ini ya tadi datanya ya yang di Sultra ini. Nah ini naik dari tahun 2020 naik 15,5 ribu orang dari 2019. Ini sejak pandemi ya berarti ya. Sejak pandemi.
naik orang miskinnya. Nah, oleh karena itu maka setelah dilihat dari beberapa indikator tadi, kita itu belum sejahtera, ya, belum sejahtera. Nah, ini ya jadi keunggulan komoditas sultra sebenarnya ini ya. Pertaniannya itu ada jagung, kopi kayu, kelapa, ya, kehutanan, itu banyak. Perikanan, peternakan dan juga pertambangan. Itu yang bisa kita lihat. Terus ya, nah sekarang ini itu ada ini ya, tantangan hadirnya revolusi industri 4.0 tadi. Makanya pentingnya tadi apa yang disampaikan Pak Kiai itu mesti kita memahami apa? Internet dan lain sebagainya kan. Harus menguasai itu ilmu dan teknologi ya, media sosial dan lain sebagainya. Itu harus kita miliki. Persoalannya bagaimana kalau di pedesaan gitu. Ya. Nah, minimnya tenaga kerja terampil yang ahli di bidang pertanian dan teknologi menjadi salah satu tantangan tersendiri. Apalagi sekarang ini kalau fakultas pertanian itu orang masuk kuliah di sana itu sudah makin menurun itu. Karena apa? Mau kerja di mana kan tanya? Ingat orang-orang sultra itu gengsinya tinggi. Orang-orang sultra itu gengsinya tinggi. Semuanya mau jadi PNS. Apalagi kalau pulang kampung katanya, kalau sarjana katanya terus pulang kampung untuk jadi petani, mendingan tidak usah sekolah. Kalau pergi kuliah pulang kampung bertani itu, mendingan tidak usah kuliah. Kita ini katanya tidak kuliah ini, jadi petani. Nah itu, akhirnya di orang-orang tua ya itu di kampung biasanya walaupun belum belum PNS, yang penting masih honorer ya, honorer pakaiannya pakaian dinas itu kan, itu jadi kebanggaan itu, kebanggaan. Ini saya kira juga yang perlu dirubah ini adalah pemikiran begini yang mesti ditujukan nanti untuk bagaimana merubah pola pikir ini itu, ya. Dan gengsinya luar biasa tinggi, ya. Ya ini ya. Nah, minimnya partisipasi kaum muda dan rendahnya kualitas SDM pada sektor pertanian. Nah ini SDM yang bekerja di sektor pertanian didominasi oleh kelompok umur 60 tahun ke atas. Itu 17% ya. Yang lainnya itu nggak mau kerja di bidang pertanian. Karena katanya ya itu bukan pekerjaan. Yang lainnya di bank di mana begitu kan. Ini luar biasa itu. Akhirnya apa? Tertinggal kita. Ya wajar saja kalau pemerintah itu mengimpor. Ini tidak ada lagi yang bisa kerja di pertanian itu. Ya kan? Terutama di sektor apa tadi yang hilirnya ya. Nah, keterlibatan kaum muda pada pertanian masih sangat rendah. Minimnya minat kaum muda untuk terjun di pertanian, yakni kondisi pertanian dianggap kurang menjanjikan. Ya, kurang menjanjikan. Ya, kemudian risiko yang tinggi maupun level gengsi di masyarakat. Ini yang saya katakan tadi, ini mesti dirubah pola pikir ini. Ya. Terus ya, ini data ini ya, tingkat pendidikan yang itu tadi. 5 menit lagi. Sampaikan juga. Oke, 5 menit lagi. 5 menit ya, oke siap. Nah ini tingkat pendidikan yang presentasinya paling tinggi itu tamatan SD yang bekerja di bidang pertanian. Tingkat SD itu, bahkan ada yang tidak sekolah. Ini tidak tamat SD misalnya ya, ini juga. Ini ya. Itu kemudian ini yang berdasarkan umur tadi juga ya. Ini yang umur ini yang masih muda ini sangat rendah sekali partisipasinya. Ya. Nah, ini misalnya juga cakupan jaringan internet yang masih terbatas. Kalau mau ke daerah itu, dulu orang belajar ini dulu waktu masuk pandemi ini sampai ada yang ini Pak, kalau di kampung-kampung itu naik di atas pohon Pak, belajar. Ini online, jadi dia mencari jaringan naik di atas pohon jambu. Saya pernah dikirimi fotonya itu. Ini lihatlah mahasiswa katanya di daerah sana yang tidak ada jaringan. Itu menjadi kendala tersendiri barangkali di dalam nanti untuk mengembangkan apa tadi ya, ada industri 4.0 tadi itu ya, revolusi industri
40 gitu. Itu mesti. Nah, masih ada 150.000 ya, ini titik tidak bisa dijangkau oleh jaringan optik Latin dalam kumparan. Ini 150 titik. Tadi Pak Kiai menyampaikan ternyata belum sepenuhnya Pak Kiai bisa menjangkau seluruh ini ya. Jadi satelit itu atau jaringan belum semuanya, terutama daerah-daerah pedesaan belum. Walaupun tadi sekitar berapa? 4.000-an satelit ya. Itu belum semuanya ternyata. Masih harus ditambah. Ya. Cakupan 4G baru mencapai 55%. Ini Kominfo ya dalam detik. Jadi baru 55%. Sementara yang paling kuat ini kan 4G ini ya. Yang 3 itu agak lambat ini ya. Nah, itu saya kira ya. Ini jaringan internet, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia. Penggunaan internet di pedesaan baru 48%. Masih di bawah 50%. Ini juga tantangan buat kita. Nah, ini belum optimalnya dukungan permodalan juga tadi ya. Saya kira ini bisa masuk dompet bahwa mungkin dengan program-programnya itu bisa masuk. Di sini properti perumahan yang bisa menggeser lahan-lahan pertanian itu juga kalau di Jawa sana sudah itu ya. Orang tidak berpikir lagi untuk pengembangan pertanian, peternakan, tapi bagaimana perumahan itu bisa dikembangkan itu. Ini juga jadi tantangan buat kita. Ya, nah ini saya ringkaskan, ini masa depan pertanian Sultra. SDM petani mesti menjadi perhatian utama. Ini yang saya katakan tadi ya. Kemudian mekanisasi pertanian, sarana prasarana pertanian ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, dikembangkan dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi ya kolaborasi, jadi pentaholik tadi disampaikan Pak Kiai ya. Kolaborasi peran antara apa? Petani, pemerintah, pengusaha serta perguruan tinggi. Perluasan lahan pertanian dan peternakan, integrated farming system. Ini juga bisa disebut juga pentaholik atau apa gitu ya. Ini kan sistem pertanian terpadu ya. Jadi ada kehutanannya, ada peternakannya, ada pertanian, peternakan, kemudian kehutanan. Mungkin di situ ada peternakan lebahnya kan gitu ya. Itu semua tergabung ya. Sarana distribusi hasil-hasil pertanian ini juga penting karena masyarakat itu tidak mampu menjualnya ke kota karena tadi apa? Sarana tadi. Itu sarana. Kemudian pemasaran dari pertanian bebas monopoli. Karena sekarang ini monopoli luar biasa. Dikatakan pakai udah jelas itu. Pakan ternak di sini. Kalau tidak atau misalnya menjual hasil ternak itu hanya pada mitra. Makanya yang peternak-peternak yang kecil-kecil dia nggak bisa jual kemana-mana itu karena sudah di booking oleh siapa ini para mitra tadi. Termasuk pakannya. Itu susah cari pakan. Apalagi pakan sudah banyak juga pemalsuan. Peran negara mendukung sektor pertanian harus 100% ini karena apa? Biayanya itu sangat besar. Ini mesti ini kan. Kemudian kita stop impor. Kalau sudah stop impor ini berarti sudah tercukupi kebutuhan masyarakat. Setelah itu kemudian impor. Kalau sudah ekspor ya, itu sekali lagi kebutuhan masyarakat sudah tercukupi, kita sudah bicara ekspor gitu ya. Itu saya kira ya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih buat Pak Malaysi. Tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Kiai Haji Wafiuddin Sakam, SE MBE, Wakil Ketua MUI Pusat, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, serta sebagai Ketua Dewan Syariah barangkali Pak, Ketua Dewan Syariah di Dompet Duafa Republika. Selamat datang Pak Yai di Kendari. Kami doakan selama di sini senantiasa sehat walafiat. Yang kami hormati, kami muliakan narasumber kawan saya Pak Lamalesi, Pak Dr. Lamalesi,
SPT MSI, Pak Moderator, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, kakak-kakak, senior, para orang tua, adik-adik yang saya cintai. Saya sebenarnya datang ini untuk ngalap berkah, ngalap ilmu dari seluruh narasumber. Dan ini enaknya jadi pemateri terakhir, tinggal menggaris-garis bawahi saja kan. Sesungguhnya materi sudah tersampaikan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ada survei terbaru kalau nggak salah di bulan Juli 2021 tentang indeks filantropi di dunia. Pada tahun ini, dan saya kira sini sudah tahun ketiga atau keempat, Indonesia indeks kedermawanannya, ya, indeks filantropinya itu selalu nomor 1. Jadi orang Indonesia itu adalah bangsa yang paling dermawan. Ya, derma ini atau mendonasikan apa yang kita miliki itu bukan hanya Islam. Di agama lain juga kita ada mengenal ajaran. Kalau di Nasrani ada berbagi itu charity, kasih ya pada sesama. Kalau sebelumnya, itu sebelum tahun 2018 kalau nggak salah, Indonesia itu urutan ketiga. Malah sebelumnya itu urutan ke-7, urutan ke-8. Di beberapa tahun terakhir ini, itu selalu menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling filantropis. Dan kalau kita lihat dalam realitas, filantropis kita di Indonesia ini mulai dari paling tinggi saya lihat itu di struktur pemerintahan itu adalah wakil presiden. Pak JK punya yayasan Kala Foundation ya, para pengusaha-pengusaha besar. Ya, agama lain ada Jarum, saya sebut namanya. Pak Hairul Tanjung, ya, sampai kepada masyarakat paling bawah. Semangat berbagi ini adalah DNA-nya orang Indonesia. Kalau tadi Pak Kiai itu bicara tentang DNA, ini adalah DNA Indonesia yang saya kira pengorganisasiannya penting untuk dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Kiai. Ya. Mulai daripada penghimpunannya, ya, pengaturannya, penyalurannya, pemberdayaannya, inilah sesuatu yang penting. Berkaitan dengan penyaluran dan pemberdayaan, karena kita masih berhadapan dengan musuh besar. Musuh kita masih musuh besar yang kita hadapi bersama. Musuh ekonomi berkaitan dengan isi kantong, daya beli, ya, kesehatan, ya, yang masih begitu mahal bagi sebahagian, malah mungkin boleh jadi sebahagian besar rakyat ini untuk mendapatkan pelayanan kelas 1 ke atas itu adalah barang mahal. Yang ke kelas 1, kelas 3 itu masih menjadi barang mahal. Ya, padahal kesehatan ini adalah modal utama. Ya. Yang berikutnya musuh bersama kita adalah kebodohan dan ketertinggalan. Ya. Kebodohan dan ketertinggalan, kalau tadi itu kemiskinan, kemudian kesehatan, kebodohan dan ketertinggalan, inilah juga musuh bersama. Pendidikan ini masih menjadi barang mahal bagi sebagian rakyat Indonesia. Itu baru kita bicara tentang schoolingnya. Baru kita bicara tentang angka partisipasi kasar. Kita belum bicara tentang learning output-nya. Kita belum bicara tentang learning outcome-nya. Mutu, kualitas, hasil dari pendidikan. Karena mutu pendidikan itu biasanya itu beririsan, berbanding linear dengan biaya. Pendidikan yang bermutu itu relatif mahal. Kalau tidak mahal itu lebih tinggi kira-kira. Ya.
semakin bermutu, semakin membutuhkan biaya pendidikan, sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara tadi yang jumlahnya sekitar 11, sekian persen menurut data Pak Malaysia yang masih berada di bawah garis garis kemiskinan, itu kalau dibiarkan, dan itu akan berkembang menjadi bola salju karena mereka juga akan melahirkan turunan-turunan dan lain-lain sebagainya, maka jumlah ini bisa menjadi ancaman besar secara demografis bagi bangsa ini ke depan. Karena itu penting saya kira semangat tahun, ya, semangat gotong royong, semangat kerjasama, semangat kebersamaan ini perlu dipupuk secara bersama untuk keluar dari musuh tadi. Islam itu memiliki ajaran, saya kira sudah kita pahami bersama, Islam itu memiliki ajaran filantropis yang kita kenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu instrumen filantropis di dalam Islam. Ada yang wajib, ada yang bukan wajib. Yang wajib yang ditunaikan adalah zakat. Ya. Ada perbedaan antara, saya melihat antara filantropis dengan kalau di agama lain itu charity, itu ada perbedaan yang agak tajam saya lihat. Kalau di agama lain itu, kalau charity itu adalah sifatnya jangka pendek. Sedangkan filantropis inilah sifatnya jangka panjang. Karena itu maka filantropis itu investasi jangka panjang. Salah satu investasi jangka panjang dan investasi orang modern itu adalah pendidikan. Karena hanya orang modern itu yang berpikir dan mau berinvestasi untuk pendidikan. Orang yang tidak modern, yang penting hari ini. Pendidikan itu tidak bisa hari ini kita petik. Bagaikan petani itu, petani kelapa dia. Kelapa kampung lah gitu. Kita tanam hari ini, saya ini orang kampung Pak, saya petani kelapa. Di kampung saya itu banyak kelapa. Itu kalau kita tanam hari ini nanti paling cepat kita panen itu nanti 6-7 tahun ke depan atau 9 tahun baru orang kelapa kampung. Ya. Kalau melihat keberpihakan pemerintah, apakah pemerintah itu modern, berpikir modern? Salah satu indikatornya adalah lihat keberpihakannya kepada pendidikan. Kalau dia berpihak ke pendidikan, indikator bahwa pemerintah itu adalah berpihak kepada kemajuan. Kalau dia berpihak kepada kemajuan, berpihak kepada orang modern, dia akan berpihak kepada. Kalau tidak, itu saya kira indikator yang sebaliknya itu, walaupun hidup di era modern, tetapi cara berpikir dan cara pengembangannya itu saya kira lawan daripada modern. Karena hanya orang-orang modern saja yang tertarik dengan pendidikan, berbicara tentang masa depan, bicara tentang investasi jangka panjang. Pendidikan ini adalah kebutuhan asasi, bukan hanya kesejahteraan, bahkan pendidikan ini seumur dengan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa radahum. Dia seumur Adam itu, bahkan Tuhan sendiri yang langsung menjadi yang mengajari Adam menjadi subjek pendidikan kepada Adam. Dan kita ini melanjutkan, karena itu maka tugas pendidikan ini sih istilah kalau saya itu adalah tugas ilahiyah. Ya, mohon maaf kalau dia agak Pak Kiai saya kira lebih pendidikan ini, pendidik itu adalah sedang menjalankan tugas-tugas ilahiyah. Ya. Tetapi untuk mendapatkan pendidikan yang bisa mengangkat, bisa mendorong, yang bisa membuat kehidupan secara keseluruhan ini meningkat, baik pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain, itu masih perlu kita gotong royong secara bersama. Karena itu maka saya kira salah satu konsentrasi dari dompet duafa dalam rangka untuk, saya kira bukan hanya dompet duafa, hampir seluruh lembaga-lembaga organisasi filantropis, salah satu konsentrasinya itu adalah di bidang pendidikan. Selain kesehatan tadi ada rumah sakit, ada rumah sakit, kemudian ada pemberdayaan ekonomi baik melalui pertanian, wirausaha, peternakan, dan lain-lain sebagainya, juga adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan ini adalah kebutuhan asasi, dan kebutuhan pendidikan ini, keterpenuhan terhadap pendidikan ini akan berimplikasi kepada, jadi akan menjadi multi efek bagi seluruh kehidupan yang lain. Tetapi sayang bagi sebagian masyarakat, tidak terkecuali kita di Sulawesi Tenggara, masih menjadi barang mahal. Lalu bagaimana tantangan pendidikan kita dalam waktu yang singkat ini, karena waktu kita ini hanya sampai duhur,
Duhur di Kendari ini jam 11.40 Pak hari ini. Barangkali tinggal, walau lewat nih. Kita singkat-singkat saja. Pendidikan kita di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2020 dalam segi mutu dan kualitas itu sudah masuk 10 besar versi Badan Akreditasi Sekolah ya, dan Madrasah. Yang sebelumnya itu pada tahun 2019 berada di urutan 13, tahun 2018 berada di urutan 17, tahun-tahun sebelumnya berada di urutan di atas 20. Alhamdulillah hari ini sudah sampai pada 10 besar. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan lagi yang kita lihat. Ada 2 tantangan besar. Ya, jadi tantangan ini saya kira banyak. Ada tantangan yang bersifat lokal, ada tantangan yang bersifat nasional, ada tantangan yang bersifat global. Tapi mungkin saya hanya bersifat global saja. Ya. Ada 2 tantangan pendidikan secara global yang dibawa oleh dunia global. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai tadi. Yang ini adalah tantangan teknologi dan tantangan yang berkaitan dengan penduduk. Ya. Kita tidak bisa melepaskan diri karena teknologi ini masuk pada seluruh lini kehidupan kita. Tetapi dari sisi infrastruktur teknologi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Malisi, dari sisi infrastruktur teknologi, jaringan saja ini belum merata. Infrastruktur teknologi itu untuk Sulawesi Tenggara. Di tempat saya itu kalau Zoom, sering saya masih menikmati korban geografis, ya, korban sila kelima. Keadilan sosial bagi sebahagian rakyat Indonesia belum menikmati dengan baik itu. Ya, masih sering putus-putus ketimbang dengan teman-teman yang ada di tempat lain. Ini dari sisi pemerataan, dari sisi pembangunan infrastruktur masih belum lagi dari sisi yang lain, perangkat yang dimiliki. Dari antara sekian banyak barangkali saya lihat ini yang punya HP yang paling canggih Pak Kiai barangkali. Saya nggak punya Pak. Yang lebih banyak kompatibel dengan berbagai macam aplikasi dan menu-menu termasuk menu pendidikan. Guru-guru kita sebahagian ini HP-nya dan laptopnya tidak kompatibel dengan menu-menu dan platform-platform pendidikan, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Kemendikbud punya platform pendidikan lebih daripada 10, tapi sebahagian guru itu tidak bisa mengakses. Kalau gurunya saja tidak bisa mengakses, bagaimana dengan siswanya? Kan sulit itu. Ini juga masih, karena itu mungkin ini yang perlu mendapat perhatian, keberpihakan kita kepada pendidikan diantaranya adalah infrastruktur dan yang berkaitan dengan teknologi. Padahal kehidupan ini termasuk dalam dunia pendidikan, tidak bisa kita menghindarkan diri dari teknologi tersebut. Karena itu maka barangkali secara tidak langsung alokasi pendistribusian dan pemberdayaan daripada apa yang terhimpun di lembaga-lembaga filantropis secara tidak langsung dalam bidang pendidikan bisa melalui gurunya. Bagaimana melatih, meningkatkan keterampilan dari para guru-guru agar mereka kemudian bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik dalam proses belajar mengajar. Karena kalau kita tunggu dari pemerintah, belum lagi mismanagement dalam penunjukan siapa yang mau menjadi peserta. Ada daerah sekolah tertentu yang orangnya itu terus. Mungkin karena ada kedekatan DNA barangkali dengan pengambil kebijakan. Atau kedekatan kedaerahan, kedekatan jaket, kedekatan macam-macam. Yang istilah saya itu adalah golongan 3D. Ada mungkin yang daerah, ada mungkin yang dana atau duit, dan ada mungkin yang darah. Kedekatan darah, kedekatan daerah, dan kedekatan dana. Masih berada di golongan tiga dalam penunjukan itu, sehingga sebahagian itu tidak terjangkau. Karena itu maka barangkali alangkah bagusnya kalau untuk penyaluran pentasarrufan ya aset-aset filantropis ini untuk pendidikan, mungkin kita perlu data yang berkaitan dengan kompetensi guru, kemampuan guru dalam IT skill-nya. Ya, karena tidak bisa menghindar. Ya. Ya kalau bisa infrastrukturnya itu lebih bagus lagi, tapi paling tidak ini yang mendesak menurut saya. Karena pemerintah juga kan tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Ya, tapi guru ini masih banyak yang belum tersentuh. Bahkan banyak yang tidak bisa menggunakan
harus belajar kepada anaknya, harus belajar kepada muridnya. Dan ketika itu belajar kepada muridnya sesungguhnya menjatuhkan martabat dan kehormatan guru. Dan itu terjadi. Hari ini terjadi seperti itu. Ini tantangan besar kita. Karena guru-guru kita sudah terbiasa. Aku masih tetap seperti yang dulu. Zona nyaman itu. Belum lagi kemandirian guru. Guru kita itu senang diberi petunjuk. Karena itu, maka kalau ada penyampaian-penyampaian dari pemerintah, dari kepala dinas, dari pengawas, dianggaplah itu adalah kebijakan yang bersifat aturan. Tidak mau keluar lagi dari situ. Belum lagi turun pengawasnya, namanya juga pengawas. Bukan pembina, bukan penginspirator, tapi dia pengawas. Kau buat jika RPP sesuai dengan aturan. Kalau tidak salah. Ini kan masalah ini. Padahal Mas Nadiem sudah memberikan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan semaunya, tapi merdeka berbuat, merdeka berinovasi. Merdeka untuk berubah. Karena orang yang tidak berubah dan tidak melakukan inovasi, Pak Kiai bilang tadi, itu adalah buta huruf abad 21. Buta huruf abad 21 bukan lagi orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi buta huruf abad kini adalah mereka yang tidak mau berubah dari zona nyamannya hari ini, tidak mau melakukan inovasi dan tidak mau melakukan kreativitas termasuk dalam dunia pendidikan. Karena itu boleh jadi guru itu adalah orang yang buta huruf. Kalau gurunya saja buta huruf, bagaimana dengan siswanya? Jadi tantangan teknologi ini bisa menjadi tantangan besar, khususnya kita di Sulawesi Tenggara, apalagi secara geografis. Posisi-posisi pulau-pulau kita ini berada di daerah kepulauan. Kami Sulawesi Tenggara daerah kepulauan. 67% wilayah Sulawesi Tenggara adalah wilayah kepulauan. Hanya sekitar 37% saja daratan. Saya kira mungkin dari sisi ilmu pertanian khususnya mungkin kelautan itu ini adalah potensi itu. Ya, dan orang cerdas itu selalu melihat bukan masalah tapi potensi. Ya, begitu ada corona ini bukan masalah tapi adalah peluang. Ini adalah tantangan untuk berbuat dan lain-lain. Itu satu tantangan teknologi. Tantangan yang kedua adalah kita sedang berhadapan dengan peserta didik bukan hanya dari sisi bonus demografi tadi, tapi anak-anak milenial yang sedang kita hadapi. Ya. Yang lahir kalau di perguruan tinggi rata-rata yang kita hadapi sekarang yang lahir itu sudah tahun 95 Pak. Sudah tahun 2000-an itu. Sudah generasi Z. Kalau lahir tahun 2010 itu kan sudah generasi Alpha. Yang dua-duanya adalah generasi milenial. Yang mengajar ini generasi X seperti saya. Tidak nyambung. Kita ini tamu di dunia mereka. Lalu kehidupan ini adalah dunia teknologi, dunia digital. Saya membayangkan satu saat itu pendidikan itu bukan lagi physical space. Tapi akan berubah menjadi digital space. Sehingga bangunan-bangunan, ruang-ruang kelas yang kita biayai dengan susah payah selama ini dengan investasi yang berbagai macam, mungkin satu saat itu akan tinggal menjadi barang yang, karena orang sudah beralih dari physical space kepada digital space. Dan anak-anak kita sejak bangun tidur, bahkan baru lahir, anak kita yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah anak-anak milenial semua. Baru lahir sudah bersentuhan dengan dunia digital. Lalu kalau gurunya gagap, apalagi buta terhadap digital, bisa nyambung nggak pendidikan ini? Ini masalah. Karena masyarakat yang kita hadapi terjadi disparitas generasi yang besar. Untung kalau dosen-dosen saya yang belakangan ini yang sudah kelahiran 80-an, itu sudah mulai beradaptasi di masa transisi, cepat dia menyesuaikan. Tapi masih banyak seperti saya ini yang lahir tahun 60, 65, masih ada itu dalam dunia pendidikan. Yang amat gagap dengan itu. Sementara anak-anak kita ini adalah dunianya adalah dunia digital. Ini tantangan tersendiri yang kita hadapi. Nah, pendidikan saya kira tidak bisa terlepas dari dunia digital yang akan terjadi, yang sedang dan pasti terjadi secara terus dengan segala perkembangannya di masyarakat secara terus menerus. Saya kira ini barangkali yang dapat sampaikan pada kesempatan singkat ini. Mohon maaf, saya ini hanya menggaris-garis bawahi saja. Seolah-olah tinggal
mencari mana yang bisa saya komentari ini dari dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Melesi tadi itu. Ya. Jadi pendidikan adalah kebutuhan asasi sebagaimana tadi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dia adalah merupakan jembatan dan pintu gerbang kita untuk mencapai peradaban yang lebih baik. Jangka pendek pendidikan itu adalah pengetahuan, jangka panjang pendidikan itu adalah untuk ekonomi, jangka menengah adalah ekonomi. Ini juga harus diperhatikan dan diakomodasi dalam kurikulum dan berbagai macam komponen-komponen pendidikan. Tapi jangka panjang pendidikan itu adalah peradaban. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Dr. Haji Nur Alim, IPD, luar biasa, Masya Allah.